Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey teman-teman, perkenalkan nama saya Denisa Zulfa Azizah, NIM 2019-3353 dari kelas 3H PGSD. Hai teman-teman, mari kita belajar perilaku terpuji. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari materi ini. Pertama, siswa mampu memahami pengalaman sila pertama dan sila kedua Pancasila. Yang kedua, siswa mampu mempraktikkan perilaku terpuji seperti berterima kasih, meminta maaf, bersyukur, dan mendoakan orang lain. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan secara khusus membahas 4 perilaku terpuji yang harus kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku terpuji: 1. Bersyukur. 2. Berterima kasih. 3. Meminta maaf. 4. Mendoakan orang lain. Nah, yang pertama, materi hari ini perilaku terpuji bersyukur. Nah, Allah menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup itu bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, bersyukur adalah perbuatan yang berwujud untuk berterima kasih kepada Allah dengan menerima apapun yang diberikan kepada Allah dengan ikhlas dan sabar. Allah menjanjikan bagi siapa saja yang selalu senantiasa bersyukur, maka Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan untuk hidup kita. Orang yang selalu bersabar adalah orang yang rendah hati, sedangkan kebalikannya, orang yang tidak mau bersabar, orang yang tidak pernah bersyukur, disebut orang yang sombong. Nah, teman-teman, mau nggak ya disebut dengan orang yang sombong? Tentu tidak kan? Nah, mulai hari ini, yuk sama-sama kita selalu bersyukur setiap hari atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada hidup kita. Nah, teman-teman tahu nggak ya bagaimana sih cara bersyukur kepada Allah? Nah, ini ada cara bersyukurnya. 1. Mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Yang ketiga, berbuat baik kepada makhluk hidup lainnya. Yang keempat, selalu tersenyum. Yang kelima, membagikan ilmu yang kita miliki. Jadi, teman-teman gak boleh pelit ilmu ya. Keenam, menjaga kesehatan tubuh. Nah, ada yang tahu gak ya bersyukur pengamalan sila keberapa? Nah, ini bersyukur merupakan perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki lambang bintang.
Yang kedua, berterima kasih. Orang yang pandai bersyukur akan dicintai oleh Allah dan disukai teman-teman. Terima kasih adalah ungkapan rasa syukur atas kebaikan yang telah diberikan oleh orang lain untuk kita. Nah, teman-teman, kepada siapa saja sih kita harus berterima kasih? Ada yang tahu nggak ya? Nah, ini dia. Kita harus berterima kasih kepada satu, Allah, atau nama lainnya adalah bersyukur. Yang kedua, tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Karena tumbuhan memberikan manfaat untuk manusia loh. Yang kedua, hewan. Hewan juga banyak memberikan manfaat untuk manusia. Yang keempat, manusia. Bagaimana sih cara kita berterima kasih? Ada yang tahu nggak ya? Nah, berterima kasih kepada Allah. Satu, mengucapkan hamdalah. Yang kedua, selalu mengingat Allah dimanapun berada. Yang ketiga, berbuat baik kepada Allah, kepada makhluk hidup lainnya. Yang keempat, selalu tersenyum. Yang kelima, membagi ilmu yang kita miliki. Yang keenam, menjaga kesehatan tubuh kita. Yang kedua, ada berterima kasih kepada manusia. Nah, satu, mengucapkan kata terima kasih sambil tersenyum. Yang kedua, saling memberikan hadiah. Yang ketiga, berbuat baik kepada teman kita. Yang keempat, mendoakan orang lain. Yang ketiga, berterima kasih kepada tumbuhan. Kenapa harus berterima kasih kepada tumbuhan? Ada yang tahu? Nah, karena tumbuhan memberikan banyak manfaat untuk kehidupan kita. Berterima kasih kepada tumbuhan, bagaimana sih caranya? Satu, merawat tumbuhan dengan baik. Yang kedua, menyiram tumbuhan dengan air yang secukupnya. Yang ketiga, memberi pupuk. Yang keempat, menempatkannya di tempat yang memiliki sinar matahari. Yang kelima, menyemprot dengan cairan anti hama. Yang keenam, tidak memetik daun dan bunga sembarangan. Nah, keempat ada berterima kasih kepada hewan. Satu, menyayangi hewan dan tidak menyiksanya. Yang kedua, memberikan makan dan minum. Ketiga, memberikan kandang atau tempat tinggal yang layak. Yang keempat, mengobatinya jika sakit. Yang kelima, menjaga kesehatan dan kebersihan badan dan kandang hewan. Nah, ada yang tahu nggak ya? Berterima kasih itu pengamalan sila keberapa sih? Nah, perilaku terpuji berterima kasih merupakan pengamalan sila ke-1 dan sila kedua. Jadi gabung ya, 1 dan 2. Sila pertama memiliki lambang bintang. Dan sila kedua memiliki lambang rantai. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus berterima kasih? Ada yang tahu nggak ya? Nah,
Ini jawabannya. Karena berterima kasih menunjukkan bahwa kita menghargai dan menghormati kebaikan orang lain kepada kita. Yang kedua, apa yang kamu rasakan saat atau setelah mengucapkan terima kasih? Ayo, perasaan kalian bagaimana saat mengucapkan terima kasih? Nah, ini jawabannya. Kita akan merasa bahagia, hati tentram, makin erat persahabatan karena orang lain merasa dihargai atas kebaikan kepada kita. Nah, ini materi yang ketiga, meminta maaf. Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi nggak sendirian ya, harus ada temannya. Setiap hari kita berinteraksi, entah itu keluarga, tetangga, maupun teman yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Dalam berinteraksi, pasti itu pernah membuat kesalahan kan? Ya pernah ya. Cara yang baik untuk membuat hubungan tetap harmonis adalah dengan meminta maaf. Orang yang suka meminta maaf dan langsung meminta maaf jika melakukan kesalahan adalah orang yang pemberani. Nah, teman-teman bagaimana? Cara meminta maaf yang baik. Yang pertama, ucapkan kita permintaan maaf. Yang kedua, mengakui kesalahan. Yang ketiga, tidak mencari alasan. Yang keempat, tidak menyalahkan orang lain. Yang kelima, berubah menjadi lebih baik. Kenapa kita harus meminta maaf? Ada yang tahu nggak ya? Nah, ini karena dengan meminta maaf, hati kita akan merasa lega dan hubungan kita dengan orang lain akan tetap baik. Perilaku meminta maaf merupakan pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab dan memiliki lambang rantai. Materi yang keempat, mendoakan orang lain. Dalam mendoakan orang lain, kita hanya diperbolehkan mendoakan yang baik-baik ya. Misalnya, saat ada teman yang sakit, kita doakan teman kita agar lekas sembuh. Kita dilarang mendoakan yang buruk-buruk untuk orang lain. Jadi kalau ada orang yang sakit, kita mendoakannya baik-baik. Jangan didoakan yang buruk-buruk, karena nanti kalau teman-teman mendoakan buruk-buruk, pasti akan kembali kepada kita sendiri. Jika mendoakan kebaikan orang lain, secara tidak langsung kita sedang mendoakan diri kita sendiri. Mendoakan orang lain termasuk pengamalan sila pertama Pancasila yang memiliki lambang bintang. Nah, kesimpulan dari materi ini, bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, hewan. Bersikap baik akan memberikan kebahagiaan untuk kita. Nah, tetap jaga kesehatan ya. Tetap semangat.